Konsep dosa asal yang dikenal luas saat ini sebenarnya tidak sepenuhnya berasal dari ajaran Paulus, karena banyak orang tidak menyadari bahwa dalam Roma 5 ayat 12, maksud asli Paulus lebih menekankan pada penyebaran dosa melalui tindakan manusia secara kolektif, bukan pewarisan dosa secara biologis sejak lahir. Namun penafsiran yang berkembang kemudian justru bergeser akibat pemahaman yang kurang tepat terhadap bahasa Yunani oleh tokoh-tokoh awal seperti Irenaeus dan Origen, sehingga makna frasa kunci dalam ayat tersebut mengalami distorsi teologis yang akhirnya membentuk doktrin dosa asal seperti yang diyakini dalam tradisi tertentu hingga sekarang. Agar Anda dapat memahaminya dengan baik, berikut ini adalah pendapat dari notebook LM. Oke, hari ini kita akan jadi detektif teologis. Kita bakal menelusuri jejak sebuah doktrin yang luar biasa besar, yang ternyata semua berawal dari satu momen penting, sebuah pilihan kata dalam terjemahan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang coba dijawab oleh doktrin dosa asal, dan pertanyaan ini udah membentuk cara pandang dunia barat selama ribuan tahun. Biar kita semua sepaham dulu ya. Inti dari dosa asal itu begini. Idenya adalah rasa bersalah itu bukan sesuatu yang kita lakukan, tapi sesuatu yang kita warisi begitu kita lahir. Kaget kan? Oke, sekarang kita masuk ke TKP-nya. Setiap kasus besar pasti punya satu bukti kunci kan? Nah, dalam cerita kita, bukti itu adalah satu ayat tunggal. Dan misteri utamanya, apa sih isi teks aslinya? Yuk kita langsung aja lompat ke abad pertama, kita lihat langsung teks aslinya dalam bahasa Yunani, kita bakal lihat kata-kata yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Nah, ini dia biang keladinya, frasa yang jadi pusat perdebatan selama 2000 tahun. Cuma 3 kata dalam bahasa Yunani, epe ho pantes hetar marton. Coba deh perhatikan baik-baik 2 kata pertamanya, epe ho. Jadi gini, buat orang-orang yang hidup di abad pertama dan ngomong Yunani sehari-hari, frasa epho ini tuh biasa banget. Ini cuma nunjukin hubungan sebab akibat. Jadi mereka bakal baca ayat ini dengan simpel. Maut menyebar karena kita semua secara pribadi juga ikut berdosa. Dan ternyata, para pemikir Kristen paling awal yang bahasa ibunya Yunani, kayak Irenaeus dan Origen, juga mikirnya gitu. Adam itu semacam pasien nol. Dia yang mulai, dia yang membuka pintu, dan kita semua, ya kita ngikutin contoh buruknya. Jadi dosa itu tindakan peniruan, bukan penyakit turunan. Nah, pertanyaannya kan, kalau teks aslinya sejelas itu, kok bisa jadi rumit? Disinilah ceritanya mulai berbelok. Ketika Alkitab diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, ada satu penerjemah yang membuat pilihan kata yang dampaknya mengubah sejarah. Lihat deh perbedaannya. Ini gila banget. Frasa Yunani eho ho yang artinya karena diubah jadi in quo dalam bahasa Latin yang artinya di dalam siapa. Maknanya bergeser total. Dari yang tadinya sebab akibat, sekarang jadi seolah-olah kita semua ikut berpartisipasi. Bukan lagi maut ada karena kita berdosa, tapi jadi seolah-olah kita semua berdosa di dalam Adam. Nah, terjemahan Latin yang baru ini akhirnya sampai ke tangan salah satu pemikir paling brilian dalam sejarah Barat, Agustinus dari Hippo. Dialah yang akan mengambil kata in quo dan membangun sebuah bangunan teologis yang kokoh banget di atasnya. Ini poin yang penting banget buat ingat. Agustinus itu nggak baca teks aslinya dalam bahasa Yunani. Alkitab yang dia baca sehari-hari adalah versi Latin. Jadi di mata dia, teksnya jelas banget bilang manusia berdosa di dalam siapa, dan siapa yang dimaksud, ya pastilah Adam. Jadi dengan logikanya yang tajam, Agustinus ngebangun argumen ini langkah demi langkah. 1, kalau kita berdosa di dalam Adam, berarti kita semua secara kolektif ada di sana bareng dia. 2, kalau gitu, dosa itu pasti diwariskan. Lewat apa? Kata Agustinus, lewat prokreasi. Dan kesimpulannya, setiap bayi yang lahir udah langsung punya status bersalah. Oke, sekarang kita lihat gimana ide dari satu orang ini bisa jadi aturan resmi gereja yang nggak bisa diganggu-gugat selama berabad-abad. Lewat beberapa pertemuan penting para uskup yang disebut konsili, ide Agustinus ini disahkan jadi hukum gereja. Konsili Kartago dan Orange menjadikannya ajaran resmi. Dan yang menarik, berabad-abad kemudian, bahkan para reformator Protestan kayak Luther dan Calvin, mereka pun sebagian besar tetap pakai fondasi yang dibangun Agustinus ini.
Dan ironisnya nih, setelah ribuan tahun, para ahli Alkitab modern sekarang, setelah meneliti teks-teks kuno, kok kesimpulannya malah balik lagi ke pemahaman awal orang-orang Yunani kuno. Mayoritas setuju kalau Paulus sebetulnya lagi ngomongin dosa sebagai tindakan, bukan sebagai warisan biologis. Nah, setelah menelusuri semua sejarah ini, penulis sumber yang kita bedah kali ini sampai pada sebuah kesimpulan. Dia membandingkan dua pandangan dunia teologis yang sangat berbeda. Yuk kita lihat argumen finalnya. Jadi, si penulis sumber ini nunjukin perbedaan yang mencolok banget. Di satu sisi, ada prinsip dalam Taurat yang menekankan tanggung jawab individu. Dosa ayah, ya dosa ayah. Di sisi lain, ada doktrin Agustinus yang fokus pada kesalahan kolektif. Dosa Adam, jadi dosa kita semua. Lalu penulis sumber ini ngasih satu argumen lagi. Menurut dia, Alkitab itu seringkali detail banget soal hal-hal tertentu. Contohnya, cerita Kain yang dikasih 11 ayat. Tapi, soal doktrin-doktrin besar yang jadi pusat teologi, menurutnya, kok nggak se-eksplisit itu? Nah, dari semua analisis tadi, penulis sumber ini akhirnya menyimpulkan begini. Penting ya untuk dicatat, ini adalah kesimpulan dari sumber yang kita bahas. Ini adalah lompatan dari analisis sejarah ke sebuah klaim teologis yang jadi puncak argumennya dia. Jadi, apa sih inti dari cerita detektif kita ini? Intinya adalah kita lihat bagaimana sebuah doktrin yang sangat berpengaruh yang membentuk peradaban ternyata dibangun di atas pergeseran makna satu kata. Dari karena menjadi di dalam siapa. Sumber yang kita bahas menggunakan penemuan ini untuk membangun argumennya sendiri. Tapi terlepas dari itu, ini adalah contoh yang luar biasa tentang betapa kuatnya dampak sebuah terjemahan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau satu doktrin sebesar ini bisa berakar dari satu terjemahan, coba bayangin, berapa banyak lagi keyakinan kita, bukan cuma soal agama, tapi juga sains, politik, atau filsafat, yang mungkin berdiri di atas fondasi terjemahan kuno yang bahkan kita nggak pernah sadari.